Ini adalah di ranking dari yang P1, P2, dan juga P3. Tidak membedakan lagi apakah itu dia Y ataukah dia X. Di ujian PTKK Guru tahap 1, jika guru induk ini tidak lulus, maka pendaftar dari luar, meskipun lolos passing grade berapapun nilainya, tidak bisa mengisi kekosongan formasi yang ada di sini. Namun semua itu akan berubah drastis manakala kita masuk ujian P3K Guru tahap 2. Ini adalah pemandangan yang nanti akan sering kita lihat teman-teman, yaitu meskipun guru induk ini tidak lulus, maka pendaftar dari luar asalkan memenuhi passing grade dan mendapatkan peringkat tertinggi akan bisa lulus dan bisa mengisi kekosongan formasi. Nanti akan dilakukan perankingan murni seperti ini, yaitu siapa yang mendapatkan nilai terbaik, passing grade, nilai tertinggi akan lulus ya. Misalkan di sini ada yang punya cerdik, maka dia akan lulus meskipun di sini statusnya dari guru luar. Kemudian guru dari sekolah induk meskipun dia P1 ini tidak bisa lulus karena kalah peringkingan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat semuanya, pada video ini kita akan berbagi informasi terbaru terkait tentang bagaimana kira-kira untuk skema ujian P3K Guru yang tahap 2. Nah, di sini kita akan pantau dan teman-teman perlu catat ya untuk timeline mulai pelaksanaannya. Mulai dari jadwal pemilihan formasinya kapan, kemudian jadwal pelaksanaan ujiannya kapan, kemudian jadwal pengumumannya kapan. Nah, kemudian teman-teman kita akan membahas terkait tentang siapa saja peserta yang akan menjadi peserta ujian yang tahap 2 dan bagaimana untuk pemilihan formasinya, dan juga kira-kira bagaimana untuk penentuan kelulusan yang tahap 2. Apakah masih sama dengan tahap 1 ataukah sudah tarung bebas? Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan mungkin bagi teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobat semuanya, bagi teman-teman yang ada pemberitahuan maaf Anda tidak lolos seleksi CASN P3K Guru yang tahap 1. Ini dikarenakan teman-teman tidak lolos passing grade atau juga teman-teman kalah peringkingan. Nah, di sini kebetulan untuk masa sanggah ini sudah berakhir teman-teman. Jadi satu-satunya upaya dari teman-teman dari yang belum lolos supaya bisa menjadi lolos, ini adalah ikut ujian P3K Guru yang tahap 2. Bagi teman-teman yang tidak lolos ujian P3K Guru tahap 1, maka teman-teman di sini perlu diperhatikan dan juga dicatat jangan sampai ketinggalan informasi, yaitu terkait tentang skema ujian P3K Guru tahap 2, yaitu untuk jadwalnya itu kapan pemilihan formasi, kemudian pelaksanaan, jadwal pengumuman, kemudian peserta dan juga formasinya, serta untuk penentuan kelulusan bagaimana. Ini kita cermati ya dari kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan yang ada pada ujian P3K Guru tahap 1 pada diri kita sendiri. Ini kita perlu perbaiki teman-teman, dan jangan lupa teman-teman selalu belajar dengan rajin. Oke sobat semuanya, yang pertama terkait tentang timeline jadwal ujian yang tahap 2 itu adalah seperti ini teman-teman. Ini adalah informasi terbaru tentang penyesuaian jadwal tahapan pelaksanaan seleksi P3K Guru tahun 2021 yang dikeluarkan pada tanggal 8 Oktober 2021 kemarin ya, bersamaan dengan pengumuman hasil seleksi yang kompetensi 1. Jadi untuk timelinenya itu adalah ini teman-teman, untuk ujian yang tahap 2 yaitu untuk pengumuman dan pemilihan formasi tahap 2 ini adalah tanggal 24 sampai 30 Oktober. Termasuk juga dari teman-teman yang kemarin sudah melakukan pendaftaran di SSCASN, akan tapi ketika cetak kartu ujian ini ternyata lokasi formasi, jabatan dan juga tempat ujian ini kosong. Ini teman-teman silahkan memilih formasi mulai tanggal 24 sampai 30 Oktober 2021. Kemudian nanti akan diverifikasi pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat seleksi tahap 2 ini tanggal 4 November 2021. Kemudian untuk tanggal cetak kartu peserta ujian tahap 2 tanggal 4 sampai tanggal 7 November. Pelaksanaan ujian tahap 2 ini adalah tanggal 8 sampai 12 November. Kemudian untuk pengumuman hasil seleksi yang tahap 2 ini adalah 18 November. Untuk masa sanggah 2 ini 19 sampai 21 November.
Jawab sanggah 2 tanggapannya ini adalah 21 sampai 27 November. Pengumuman pasca sanggah sekaligus teman-teman yang lolos nanti bisa mempersiapkan berkas untuk penerbitan NIP ini adalah tanggal 28 November tahun 2021. Ini adalah jadwal atau timelinenya. Selanjutnya teman-teman, terkait tentang gambaran seleksi kompetensi untuk yang P3K Guru tahap 2, ini adalah dari pesertanya, kemudian ketentuan pemilihan formasi, kemudian seleksi kompetensi, penentuan kelulusan. Nah, di sini kita berpacu pada Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 dan juga Kemenpan RB yang terbaru yang sudah direvisi yaitu nomor 1169 tahun 2021. Nah, sobat semuanya, untuk yang menjadi peserta ujian P3K Guru tahap 2 ini adalah nanti dari teman-teman guru honor sekolah negeri dan juga honorer kategori 2 yang tidak lulus pada ujian tahap 1. Nah, ini teman-teman, entah itu tidak lulus ataukah kalah perankingan, ini teman-teman memilih formasi kembali ya. Kemudian ditambah lagi nanti pesertanya guru honor sekolah swasta dan juga lulusan PPG. Dalam hal ini nanti memilih formasi untuk yang pertama kalinya. Kemudian teman-teman, nah di sini sesuai dengan paragraf ke-9 seleksi kompetensi 2 pasal 33 ayat 1, pelamaran untuk seleksi kompetensi 2 dapat diikuti oleh pelamar dengan kriteria ini, yaitu honorer K2 dan juga guru sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik ya, yang telah ikut di seleksi kompetensi 1, ditambah dengan guru swasta yang terdaftar di Dapodik dan lulusan PPG. Untuk yang poin C dan D ini harus sudah melakukan pendaftaran di awal ya, yang kemarin maksimal tanggal berapa itu, 26, sekitar 26 atau 27 yaitu bulan Juli teman-teman. Selanjutnya, nah di sini guru honorer sekolah negeri atau guru honor tenaga honorer kategori 2 ini adalah memilih ulang formasi karena tidak lulus atau kalah perankingan untuk yang tahap 1. Nah, di sini teman-teman, misalkan di sini ada satu formasi, satu guru honorer di SD Sejahtera 1 ASIS ini tidak lulus, maka dia ini memilih ulang formasi yang untuk tes tahap 2. Kemudian di sini misalkan lagi ada 2 honorer satu formasi, Doni tidak lulus, Mala lulus, maka Mala ini diangkat P3K, Doni memilih kembali formasi yang masih tersedia nantinya di tahap 2 ini. Kemudian di SD 3 misalkan satu formasi nggak ada guru honorer. Nah di sini pendaftar dari luar ini semua nggak lulus, ini memilih formasi kembali, bisa milih di sini atau di tempat lain. Kemudian untuk yang teman-teman guru honor swasta dan lulusan PPG ini adalah waktunya untuk memilih formasi pertama kalinya ya. Untuk yang lulusan PPG ini memilih formasi sesuai dengan tempat domisilinya. Guru honor swasta ini adalah melamar pada satu instansi atau satu kabupaten, satu kota. Nah, mereka ini bisa memilih dimanapun sesuai dengan keinginannya, asalkan ijazah dan atau sertifikat pendidiknya ini adalah linear ya, dengan formasi jabatan yang dilamar. Selanjutnya, terkait tentang penilaian dan ketentuan kelulusan untuk tes tahap 2 teman-teman. Nah, ini adalah yang pertama, harus lolos passing grade ya, dan juga berperingkat terbaik. Yang perlu kita ingat, untuk tes tahap 2 ini di Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 tidak disebutkan lagi terkait tentang penguncian formasi atau perlindungan terhadap guru induk teman-teman. Artinya ini nanti sudah bebas ya, bebas melamar kemanapun, dan yang mendapatkan lolos passing grade dan berperingkat terbaik inilah yang akan mengisi formasi dan lulus. Nah, ini adalah berdasarkan Permenpan ini ya. Kemudian berdasarkan juga dari Kemenpan RB nomor 1169 tentang penyesuaian passing grade yang terbaru. Nah, berdasarkan passing grade terbaru teman-teman, di sini diberlakukan 3 kategori untuk nilai ambang batas atau passing grade, yaitu nilai ambang batas kategori 1, yaitu nilai ambang batas kategori 1, nilai ambang batas kategori 2, dan juga nilai ambang batas kategori 3. Kemudian untuk rincian penurunan passing grade terbaru berdasarkan
passing grade terbaru teman-teman, itu adalah seperti ini ya. Jika pada passing grade awal ini adalah diberlakukan yang ada di sini. Untuk yang kompetensi manajerial dan sosiokultural, ini adalah ambang batasnya 130, wawancaranya 24. Ini adalah masuk kategori 1 sesuai dengan passing grade yang awal mula diterbitkan. Kemudian ada penyesuaian, yaitu di sini nilai ambang batas kategori 2. Nah, di sini ini adalah NAB, nilai ambang batas 2, sebagai penghargaan atas pengabdian bagi peserta yang mendekati batas usia paling tinggi ya. Yang mana di sini adalah untuk yang lebih usianya lebih tinggi atau lebih dari 50 tahun teman-teman, yaitu 50 plus. Untuk Bapak Ibu guru honorer yang usia 50 plus ini mendapatkan afirmasi, yaitu untuk kompetensi teknis ini tidak dihitung teman-teman. Dan juga untuk manajerial sosiokultural ini diturunkan dari awalnya 130, hanya cukup memenuhi 110 poin saja. Dan juga untuk wawancara ini adalah minimalnya ini 20. Dan untuk yang kategori 3. Kategori 3 di sini untuk yang wawancara ini adalah ada 24, untuk manajerial sosiokultural ini sama 130, sama dengan yang nilai ambang batas kategori 1 atau yang awal diberikan. Cuman di sini untuk yang passing grade per mapelnya kompetensi teknis ini disesuaikan, diturunkan teman-teman. Jadi kalau misalkan kita lihat contoh dari passing grade-nya itu adalah seperti ini untuk yang kompetensi teknis. Ini sesuai dengan lampiran yang tertera dalam keputusan Menteri Pan-RB terbaru nomor 1169. Jadi di sini untuk nilai ambang batas kategori 1 itu sama halnya dengan nilai ambang batas pada awal mula diterbitkan passing grade. Kemudian ambang batas untuk teknis bagi usia 50 tahun ke atas ini adalah tidak dihitung. Kemudian untuk passing grade 3 ini adalah diturunkan seperti ini teman-teman. Dari awalnya 260 ini menjadi 210. 325 ini menjadi 275. Kemudian misalkan di sini untuk yang guru kelas SD awalnya 320 diturunkan menjadi 270. Kemudian untuk penentuan kelulusannya ini adalah di ranking teman-teman, yaitu didasarkan pada yang pertama ini adalah nilai ambang batas kategori 1 dulu. Jika dalam satu peta persaingan di sebuah formasi atau lembaga itu ada yang mendapatkan passing grade kategori 1, maka itulah yang diluluskan. Meskipun ada usia 50 plus atau nilai passing grade 3. Nah, jika di sini untuk nilai ambang batas pertama ini tidak ada, maka diurutkan menjadi ini, yaitu di passing grade kategori 2 ini diberlakukan, ini yang lulus. Kalau misalkan di sini juga nggak ada, maka di ranking lagi berdasarkan passing grade atau nilai ambang batas kategori 3 dengan kriteria, yaitu untuk kompetensi teknis ini diturunkan seperti ini ya. Yang mana untuk bunyi lengkapnya itu tertera pada diktum ke-8 teman-teman. Yang mana untuk kelulusan akhir seleksi kompetensi 1, seleksi kompetensi 2 dan juga seleksi kompetensi 3 diberlakukan secara berurutan dengan ketentuan ini. Yang pertama, terhadap seluruh peserta diberlakukan nilai ambang batas kategori 1 berperingkat terbaik. Jika tidak ada yang masuk pada passing grade kategori 1 berperingkat terbaik, maka barulah diterapkan untuk yang bagian kedua. Nah, jika di sini terdapat alokasi kebutuhan belum terpenuhi atau ada yang nggak lolos, maka terhadap peserta yang memenuhi ketentuan diktum ke-6 diberlakukan nilai ambang batas yaitu kategori 2 dan juga berperingkat terbaik. Barulah di sini teman-teman, yaitu jika nggak terpenuhi juga. Nah, di sini jika setelah huruf B diberlakukan masih terdapat alokasi, maka terhadap seluruh peserta diberlakukan nilai ambang batas kategori 3 dan juga berperingkat terbaik. Yang mana mungkin contohnya adalah seperti ini ya. Itulah yang membedakan teman-teman antara ujian yang tahap 1 dan juga ujian tahap 2. Jikalau di ujian tahap 1 teman-teman, di sini ada kode X, ini adalah guru sekolah induk. Kemudian ada Y, ini guru sekolah non induk ya, atau pelamar dari luar.
Jika di ujian tahap 1, jika guru induk ini tidak lolos, maka guru dari luar ini tidak lolos. Ini adalah bentuk suatu sistem yang dapat dikatakan sebagai pengunci formasi ya, yaitu mengutamakan guru induk untuk lulus. Nah, ini adalah seperti ini. Tentunya teman-teman ini ada yang mengalami seperti ini teman-teman. Jadi pendaftar dari luar ini mendapatkan nilai P1, passing grade 1, akan tapi tidak lulus dikarenakan ada guru induknya. Nah, untuk ujian yang tahap 2 itu berbeda untuk sistemnya. Ujian tahap 2 nanti kemungkinannya bisa juga terbalik seperti ini teman-teman. Yaitu di sini meskipun untuk guru induk X ini dia TL atau tidak lulus. Nah, pendaftar dari luar guru non induk ini dia mendapatkan passing grade P1, maka dia bisa jadi nanti lulus ya. Jadi guru induk ini bisa dikalahkan karena perankingan yaitu dari guru non sekolah induk. Itu adalah untuk tes tahap 2 teman-teman. Nah, ini adalah contoh perankingan yang kemungkinan akan diberlakukan pada ujian yang tahap 2. Nah, itu adalah didasarkan sesuai dengan Kemenpan tadi. Ini adalah di ranking dari yang P1, P2 dan juga P3. Tidak membedakan lagi apakah itu dia Y ataukah dia X, apakah dia pendaftar dari sekolah induk atau pendaftar dari sekolah non induk. Nah, nanti akan banyak sekali pemandangan yang seperti ini ya. Misalkan di sini peserta nomor 1 dia itu nilai murninya 290, mendapatkan afirmasi karena beliau ini memiliki sertifikat pendidik sehingga mendapat nilai skor total sekian. Ini di sini untuk keterangan afirmasi ini ada afirmasi A dan B. A itu adalah afirmasi cerdik, B afirmasi usia. Kemudian di sini statusnya Y, pendaftar dari sekolah non induk. Karena dia mendapatkan P1 dan nilai peringkat terbaik 725, 724, maka dia lulus ya. Misalkan di sini di sekolah ini ada 2 formasi. Kemudian di sini ada pendaftar dari sekolah lain juga, yang mana dia juga lulus passing grade P1. P1 dia lulus. Nilainya 614 totalnya. Selanjutnya di sini ada guru induk. Guru induk dia juga P1 teman-teman misalkan. Tapi nilainya ini hanya 591. Guru induk kalah dengan guru non induk. Rankingan ini dia tidak lulus. Nah, tidak bisa mengisi formasi, akan tapi nanti masih bisa dipakai untuk nilainya di tahap 3. Kemudian di sini juga seperti itu. Guru induk X dia P3, ini kalah perankingan dengan yang P1 ya. Nah, ini. Kemudian Y P3, kemudian Y P3 dan Y P3. Selanjutnya di sini ada juga yang mungkin XTL teman-teman. Nah, kemudian ada yang YTL karena tidak dapat memenuhi nilai passing grade. Nah, ini adalah skema untuk ujian PTKK Guru yang tahap 2. Mumpung di sini masih ada banyak waktu teman-teman, sesuai dengan jadwal yang tadi telah kita paparkan di depan, marilah kita belajar dengan baik, belajar dan berusaha serta diiringi dengan doa. Semoga nanti untuk ujian tahap 2 ini memang benar-benar menjadi rezeki kita di tahun ini. Jikalau memang kita belum keterima untuk P3K tahun ini, insya Allah nanti tahun depan itu akan ada lagi teman-teman. Dan kita ambil saja hikmahnya, dikarenakan di sisi lain kita itu mengharap untuk diangkat menjadi P3K semua. Di luar sana pemerintah itu juga ingin menyaring, mencari sumber daya yang menurut kriteria mereka itu menjadi harapan untuk memajukan pendidikan bangsa kita. Sekian, semoga bisa menjadi penyemangat bagi teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.